Halo, kali ini kita akan membahas tentang negara. Negara itu merupakan konsep-konsep politik seperti yang diungkapkan oleh William Diarjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik. Selain negara itu ada teori-teori politik, ada juga masyarakat, ada juga kekuasaan. Pada video kali ini kita fokus bahas tentang negara. Apa fungsinya, apa kriteria negara, dan bagaimana sebetulnya negara itu. Kita lihat pada video kali ini. Negara adalah tools, alat, atau agensi bagi sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk apa? Untuk menertibkan hubungan antara masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau negara juga merupakan alat bagi sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk menertibkan gejala-gejala kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Jadi negara kadang bertindak memaksa terhadap sekelompok orang untuk kemudian menertibkan hubungan-hubungan di dalam sebuah tatanan atau sebuah masyarakat. Terkait negara ini, William Budiarjo katakan bahwa negara adalah integrasi dari kekuasaan politik, dan negara ini juga adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Nah, itu berarti bahwa negara merupakan representasi dari sebuah kekuasaan. Negara berhak dan memiliki wewenang untuk mengatur pola-pola hubungan, menetapkan pola-pola hubungan dan mengatur hubungan antara sekelompok orang atau sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, negara sebetulnya memiliki tugas sebagai berikut. Atau kata William Budiarjo, negara sebetulnya memiliki dua tugas. Yaitu yang pertama, negara bertugas mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Maksudnya bagaimana? Gejala-gejala kekuasaan yang asosial maksudnya kekuasaan yang kemudian bertabrakan satu sama lain, yang berselisih satu sama lain sehingga menimbulkan konflik. Nah, ini akan menimbulkan bahaya dalam masyarakat. Karena itu, negara bertugas untuk mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, negara mencoba mengatur, mengkoordinasikan, kemudian menemukan pola yang tepat hubungan-hubungan di antara kelompok-kelompok manusia atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan dari masyarakat itu sendiri. Negara memiliki dua tugas ini tentu dibarengi dengan seperangkat regulasi yang kuat, juga hukum yang memadai. Dan alat negara salah satu adalah pemerintah. Pemerintah atas perintah regulasi kemudian menjalankan dan mengatur hubungan-hubungan kelompok-kelompok orang di dalam negara tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, tapi sebetulnya apakah negara itu? Negara itu apa sebetulnya? Kita akan mempelajari definisi dan pengertian tentang negara melalui beberapa pengertian yang ditawarkan oleh ilmuwan-ilmuwan politik berikut ini. Yang pertama, Roger Soltau. Negara adalah agen yang memiliki kewenangan untuk mengatur hubungan-hubungan antara masyarakat. Namun negara tidak cukup saja mengatur, tetapi juga mengendalikan persoalan-persoalan di dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Jadi negara itu menurut Roger Soltau dia katakan bahwa negara itu adalah agen atau alat yang berfungsi untuk mengatur kemudian mengendalikan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa negara menurut Roger Soltau dia katakan bahwa negara itu adalah agen atau kewenangan yang berusaha untuk mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Jadi negara sebetulnya memiliki hak yang kuat, memiliki kewajiban kuat untuk kemudian mengendalikan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat atas nama masyarakat. Kemudian yang kedua menurut Lasky. Lasky katakan bahwa negara adalah sekelompok masyarakat yang terintegrasi di mana dalam kelompok masyarakat tersebut memiliki sebuah kewenangan yang bersifat memaksa. Dan karena itu
sekelompok masyarakat itu lebih menjadi hebat, lebih berkuasa terhadap massa masyarakat lainnya atau individu-individu lainnya yang ada di dalam sekelompok masyarakat tersebut. Filosofis. Nah, jadi Laski katakan bahwa negara adalah pengintegrasian masyarakat, kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang bersifat memaksa dan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi atau kewenangan yang lebih tinggi lebih daripada individu-individu atau sekelompok masyarakat yang ada di dalam wilayah atau sekelompok masyarakat tersebut. Nah, itu menurut Laski. Kemudian yang berikut kita coba melihat menurut Weber. Weber katakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. Sekali lagi, menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah. Nah, Weber katakan ini dengan begitu negara ini memiliki peran yang sangat vital, peran yang sangat kuat dalam mengorganisir sebuah masyarakat, suatu tatanan masyarakat di sebuah wilayah tertentu. Dan yang berikut kita lihat menurut Metzler. Apa yang dikatakan Metzler? Coba kita lihat bersama. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah, dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa terhadap berbagai pendapat, berbagai pengertian yang ditawarkan atau berbagai definisi yang ditawarkan oleh para ilmuwan politik tadi. Meriam Budiarjo kemudian menangkap satu pesan inti, dan saya kira kita sepakat dengan pengertian atau definisi yang ditawarkan oleh Meriam Budiarjo ini, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan, kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Nah, konsep yang ditawarkan oleh Meriam Budiarjo ini tentunya sangat teknis, bahwa negara itu sebetulnya sebuah daerah teritorial yang diperintah oleh sejumlah pejabat yang kemudian didukung oleh seperangkat regulasi dan hukum yang memiliki berbagai alat-alat kenegaraan yang lengkap dan memadai. Yang berikut kita lihat soal sifat-sifat negara. Baik teman-teman, negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan. Nah, karena memiliki sifat-sifat khusus, maka sifat-sifat ini hanya dilekatkan kepada negara, tidak kepada organisasi-organisasi yang lain. Dan dari berbagai macam pendapat para ilmuwan politik, lagi-lagi Meriam Budiarjo mengerucutkan pada 3 sifat. Yang pertama, negara itu bersifat memaksa. Dan yang kedua, negara itu bersifat monopoli. Dan yang ketiga, negara itu bersifat mencakupi semua. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat memaksa ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara itu memiliki sifat memaksa. Dalam arti, negara ini mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal, secara sah. Sarana untuk itu adalah seperti polisi, tentara, dan sebagainya. Dan organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga memiliki aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Nah, teman-teman, sifat negara yang memaksa ini dapat kita temukan dalam contoh di kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh saja dalam pembayaran pajak. Apabila ada pihak-pihak tertentu atau ada individu-individu yang tidak mampu membayar pajak atau yang tidak bisa membayar pajak atau melawan untuk membayar pajak, maka negara akan memainkan sifatnya, yaitu sifatnya memaksa. Dalam menggunakan kekuasaannya untuk memaksa ini, negara selalu menggunakan alat-alatnya seperti polisi atau tentara untuk memberikan daya dorong untuk memaksa kepada individu atau kelompok tersebut untuk segera melakukan pembayaran pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Nah, apabila seseorang itu tidak mampu atau tidak bisa membayar kewajibannya, dalam hal ini membayar pajak, maka tentu akan mendapat denda. Atau bukan denda, berarti ada hukuman-hukuman lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di negara itu.
Bahkan di beberapa negara, soal pajak ini, negara lebih bersifat memaksa, bahkan yang tidak membayar pajak lebih kepada denda, bukan denda, tetapi lebih kepada hukum soal kurungan atau penjara. Jadi beberapa contoh ini sebetulnya mengekstraksikan bahwa negara memiliki sifat khas, yang satunya adalah memaksa. Dengan atribut-atribut kenegaraannya, dia dapat memberikan paksaan kepada seorang individu atau sekelompok masyarakat tertentu atau komunitas tertentu untuk kemudian melakukan kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Nah, dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Jadi ketika negara menggunakan hak monopoli ini, itu biasanya negara itu menganut kondisi budayanya yang pluralistik, agamanya juga yang multi agama. Misalnya di Indonesia ada beberapa agama dan juga beberapa budaya. Biasanya negara menggunakan sifat monopoli ini kemudian melarang beberapa aliran-aliran yang terkesan kemudian melawan ideologi kita, itu Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah melingkupi semua. Sifat negara ini yaitu bahwa semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, itu berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi sebetulnya negara ini punya sifat mencakup semua. Tidak ada pengecualian. Di dalam negara tidak ada pengecualian. Bersifat totus. Jadi sebetulnya negara bersifat melingkupi semua. Dia tidak membedakan kau suku apa, Anda suku apa, Anda budaya apa, Anda ras apa, Anda agama apa. Jadi bersifat umum. Tindakan negara bersifat umum mencakupi semua. Di dalam sebuah negara tentu ada unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur ini hidup di dalam sebuah negara. Di dalam negara ada unsur-unsur. Unsur-unsur dari negara itu apa saja? Yang pertama tentu harus ada wilayah. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, kedaulatan. Sekali lagi, unsur-unsur sebuah negara terdiri dari yang pertama wilayah, yang kedua masyarakat tentunya, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat kedaulatan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama wilayah. Berbicara tentang wilayah sebagai salah satu unsur dari negara, kita perlu memahami bahwa setiap negara di muka bumi ini tentu memiliki tempat-tempat tersendiri di atas muka bumi, di atas bumi. Ya, setiap negara tentu memiliki wilayah yang ada di atas bumi. Nah, berbicara tentang wilayah, tidak hanya kita berbicara soal daratan, tetapi juga kita berbicara soal lautan dan juga angkasa raya. Jadi di dalam sebuah negara tentu memiliki wilayah yang kemudian juga terdiri dari daratan, juga lautan, dan bahkan angkasa raya. Jadi perlu diketahui ada juga negara-negara yang tidak memiliki laut, hanya daratan dan angkasa. Tetapi dalam konsep ini, konsep wilayah sebagai sebuah unsur dari negara, bahwa negara itu memiliki tempat dan kedudukan tersendiri di atas bumi ini, yang tentunya wilayah itu bisa terdiri dari daratan, daerah, lautan, dan juga angkasa raya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Sebuah negara tidak bisa tanpa penduduk. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan bagaimana mungkin sebuah negara tanpa penduduk? Maka sesungguhnya itu bukan disebut negara, karena negara harus memiliki salah satu unsur yang disebut sebagai penduduk atau masyarakat. Nah, masyarakat atau penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu dan wilayah batas teritorial tadi, itu dikuasai oleh negara tersebut. Dan negara memiliki kekuasaan terhadap sekelompok orang atau penduduk-penduduk, atau kita sebut sebagai masyarakat yang hidup di dalam wilayah tertentu, di dalam wilayah itu dengan batas-batas teritorial. Jadi sebuah negara sudah terdapat dua unsur. Yang pertama adalah wilayah, kemudian yang kedua adalah masyarakat atau penduduk. Jadi wilayah itu mengandalkan sebuah tempat yang di dalamnya ada batas-batas teritorialnya, kemudian yang di dalam tempat itu dihuni
oleh para penduduk sekelompok masyarakat dan individu-individu lainnya. Dan negara harus memenuhi dua unsur itu. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Harus ada lembaga yang berwenang untuk memutuskan atau membuat soal keputusan-keputusan yang mengikat seluruh masyarakat atau penduduk di wilayah tersebut. Nah, jadi harus ada satu lembaga yang kita sebut sebagai pemerintah. Untuk apa? Untuk memutuskan segala macam keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat masyarakat atau penduduk tersebut, agar tidak terjadi perpecahan antara komunitas-komunitas, antara budaya-budaya yang ada di dalam negara tersebut. Dan harus ada pemerintah. Dan yang berikut, yang keempat adalah kedaulatan. Harus ada kedaulatan. Di dalam negara harus ada kedaulatan yang berfungsi untuk merumuskan undang-undang, regulasi. Untuk apa? Untuk mengatur kehidupan bersama supaya menjadi lebih baik. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa negara itu memiliki 4 unsur. Yang pertama adalah wilayah, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah kedaulatan. Yang berikut kita akan bicara soal tujuan dan fungsi negara. Negara sebetulnya merupakan asosiasi dari atau himpunan dari beberapa individu atau kelompok masyarakat yang kemudian mengejar tujuan secara bersama-sama. Nah, lalu sebetulnya tujuan dari negara itu apa? Menurut Miriam Budiarjo dikatakan bahwa tujuan negara sebetulnya cuma satu, tunggal, yaitu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, itu tujuan negara oleh Miriam Budiarjo. Selain Miriam Budiarjo, sesungguhnya ada pendapat-pendapat ilmuwan politik lain yang juga mencoba memberikan jawaban terhadap apa dari tujuan negara itu. Nah, mari kita lihat ilmuwan yang pertama ini, dan biasa disebut-sebut oleh banyak akademisi, yaitu Harold Jelaski. Dia katakan bahwa tujuan dari negara yaitu menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Sekali lagi, menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Nah, hal ini berarti tidak berbeda jauh dari apa yang diucapkan oleh Miriam Budiarjo, bahwa tujuan negara sesungguhnya untuk menciptakan kebahagiaan atau kesejahteraan bersama bagi masyarakatnya. Nah, ini ada koneksi, ada korelasinya, ada relevansinya dengan tujuan dari politik, yaitu untuk mencapai the good life atau kebaikan bersama, bonum commune, kesejahteraan bersama. Nah, begitupun negara memiliki tujuan untuk penciptaan sebuah keadaan yang kemudian akan membahagiakan dan mesejahterakan masyarakatnya. Nah, kita lihat tujuan negara Republik Indonesia itu apa? Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi tujuan negara kita seperti itu. Negara Republik Indonesia, tujuan negara Republik Indonesia sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terlepas dari tujuan negara tadi dan dari ideologi-ideologi yang melekat dengan negara tersebut, setidaknya negara itu memiliki beberapa fungsi. Ini yang dikatakan oleh Miriam Budiarjo. Yang pertama, melaksanakan penertiban, law and order. Nah, ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Jadi negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara juga bisa bertindak sebagai stabilisator. Kemudian yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, kadang-kadang
fungsi ini terabaikan di dalam beberapa negara belakang ini. Nah, terutama negara-negara yang baru. Nah, pandangan di Indonesia juga tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun melalui suatu rentetan RPJMD seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertahanan. Nah, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini, negara perlu dilengkapi oleh persenjataan yang memadai. Nah, kita tidak akan pernah tahu bahwa kapan negara kita ini akan berperang. Oleh karena itu, keamanan perlu dijamin. Dengan apa? Dengan segala macam pertahanan yang sudah dilakukan oleh negara ini. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Nah, tentu fungsi ini biasanya dilakukan oleh badan-badan peradilan di Indonesia. Tetapi ada pendapat lain dari beberapa ilmuwan politik, tetapi kali ini saya ambil ahli politik yang namanya Charles E. Merriam. Dia justru menyebutkan 5 fungsi negara, yaitu yang pertama keamanan ekstern, yang kedua ketertiban intern, yang ketiga keadilan, keempat kesejahteraan umum, dan kelima kebebasan. Nah, inilah keseluruhan fungsi negara. Jadi fungsi-fungsi yang sudah disebutkan tadi biasanya hampir semua negara itu memiliki kesamaan fungsi. Itulah fungsi secara umum yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Nah, teman-teman, demikian pembelajaran singkat tentang negara, tetapi tidak berhenti sampai di video ini. Kita akan membahas lagi tentang struktur dalam sebuah negara, kemudian hubungan antara organisasi-organisasi di dalam negara, kemudian jenis-jenis atau tipologi negara. Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya, pada video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kita dapat berbagi pengetahuan. Tidak ada salahnya untuk kita saling membagi pengetahuan. Sampai jumpa.